Langit pagi itu cerah di desa Bumiharjo. Mentari menyembul malu-malu dari balik perbukitan, menyinari hamparan sawah yang membentang luas dan menghijau sejauh mata memandang. Embun masih menempel di ujung-ujung daun padi, berkilau bagai mutiara kecil. Burung-burung berkicau merdu dari dahan-dahan pohon jati yang mengelilingi jalan masuk desa. Di tengah keindahan itu, sebuah truk kecil menurunkan satu sosok lelaki tua dengan pakaian sederhana dan tas kain lusuh di punggungnya. Langkahnya pelan, namun tegap. Rambutnya memutih rapi, janggutnya tipis dan wajahnya menyimpan keteduhan, sekaligus ketegasan. Namanya Pak Tirto. Usianya sekitar 65 tahun. Tidak banyak bicara, tak banyak membawa barang. Katanya hanya hendak bekerja sebagai petugas kebersihan dan penjaga sekolah dasar di desa ini. Tak seorang pun mengenalnya sebelumnya, tapi ia datang dengan surat dari Dinas Kabupaten, dan Kepala Sekolah SDN Bumiharjo, Pak Barjo, sudah menerimanya dengan tangan terbuka. Di desa kami, semua orang hidup rukun Pak Tirto, kata Pak Barjo sambil menuntunnya ke sebuah bangunan kecil di ujung belakang sekolah. Warganya baik, sawah melimpah, dan jarang ada masalah. Tenang saja di sini, kerja bersih-bersih, jaga sekolah malam, dan tempat tinggal juga sudah kami siapkan. Ruangan itu dulunya adalah gudang kecil, namun telah dibersihkan dan diberi tempat tidur lipat, meja kayu, dan ceret air di pojokan. Pak Tirto hanya tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Cukup sekali. Di mana ada ketenangan, di situ saya betah. Hari-hari pertama berjalan damai. Pak Tirto bekerja dengan rajin, menyapu halaman sekolah, menyiram tanaman, mengelap meja-meja kelas, hingga membetulkan pagar bambu yang lapuk. Ia menjadi sosok yang disukai oleh anak-anak dan para guru, meski ia sendiri jarang bercakap panjang. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya. Sekolah ini terlihat baik-baik saja, tapi terlalu tenang. Tidak ada suara adzan dari masjid atau musola sekitar, bahkan saat waktu salat zuhur tiba. Anak-anak bermain seperti biasa, tapi tak satu pun ia lihat mengenakan peci atau kerudung kecil seperti yang biasa terlihat di desa-desa lainnya. Di papan jadwal pelajaran yang tertempel di ruang guru pun, tidak ada jam pelajaran agama. Pak Tirto sempat bertanya ringan pada seorang guru muda saat sedang menyapu depan ruang kelas. Pak, di sini pelajaran agamanya hari apa, ya? Guru muda itu terlihat kaget sejenak, sebelum tertawa gugup. Oh, itu, nanti biasanya dibicarakan kalau ada jadwal baru, Pak. Hehe. Jawaban itu menggantung, tidak jelas. Dan sejak hari itu, guru itu tampak lebih berhati-hati kalau bicara dengan Pak Tirto. Malam hari, ketika suasana sekolah sepi dan anak-anak telah pulang, Pak Tirto sempat memeriksa musola kecil di belakang sekolah. Bangunannya sederhana, dinding kayu dan atap seng, tapi tampak jelas tak digunakan. Debu tebal menutupi sajadah. Sarang laba-laba menggantung dari langit-langit. Mimbar kecil sudah miring dan berlumut. Ia membersihkannya perlahan. Menyapu, mengepel lantai, menata ulang sajadah. Namun saat hendak mengumandangkan adzan maghrib meski hanya lirih, ia sempat ragu. Perasaannya tak enak. Seolah ada mata-mata yang mengawasinya dari jauh, dari balik tembok atau di antara pohon-pohon pisang belakang sekolah. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan dan suara serangga malam. Keesokan harinya, ia mulai memperhatikan lebih luas. Saat berjalan ke warung untuk membeli sabun dan kopi, warga desa memang ramah, namun terlalu patuh. Tak ada perdebatan, tak ada suara keras. Semua tersenyum sopan, menunduk saat bertemu Pak Tirto, dan cepat-cepat berlalu. Di balai desa, ia melihat potret kepala desa, seorang pria parubaya dengan mata tajam dan senyum tipis. Namanya Pak Wandi. Kata penjual warung, semua aturan desa harus sesuai perintah kepala desa. Bahkan waktu buka tutup warung pun diatur olehnya. Kalau Pak Wandi sudah bilang jangan, ya jangan. Semua di desa ini sudah tahu, ujar si penjual dengan suara pelan sambil melirik ke kiri dan kanan. Ada hawa kekuasaan yang membekap desa ini, tapi samar, seolah tak boleh dibicarakan. Semua seperti mengikuti aturan tak terlihat. Seminggu kemudian, Pak Tirto benar-benar tak tahan. Ia menyusupkan waktu di malam hari untuk mengaji pelan-pelan di ruangannya, karena tak berani di musola terbuka. Ia menyelubungi dirinya dengan selimut dan menggumamkan ayat suci dengan lirih. Namun setiap kalimat Al-Quran yang keluar dari lisannya terasa seperti menyayat keheningan malam. Dan, entah mengapa,
membuat bulu kuduknya merinding. Desa ini terlalu damai, terlalu sempurna, dan terlalu sunyi dari cahaya iman. Pak Tirto tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Dan ia datang ke sini bukan hanya untuk membersihkan sekolah, tapi untuk mencari sesuatu atau seseorang. Seseorang yang hilang. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang tidak wajar. Pak Tirto sudah hampir 2 minggu tinggal di desa itu. Waktunya ia habiskan bekerja di sekolah, menyapu ruang kelas, membersihkan kamar mandi, merapikan taman kecil yang dipenuhi bunga kertas. Namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ada perasaan mengganjal yang semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak boleh disebut di desa ini. Bukan karena tabu, tapi karena dilarang. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya di sekolah, seluruh desa seakan dikunci dari agama. Tak satupun musola atau masjid yang aktif. Bahkan ketika ia menyusuri jalan utama desa di hari Jumat, tidak ada orang yang bersiap untuk pergi sholat Jumat. Para lelaki justru tetap bekerja di sawah, mencangkul dan memanen, seolah hari itu tak ada bedanya. Pernah sekali ia mencoba menyapa seorang petani tua di pinggir jalan, setelah melihatnya memetik bayam di ladang. "Pak, musola di ujung jalan itu masih dipakai, ya?" Petani itu sontak menoleh dengan ekspresi panik. Matanya bergerak cepat ke kiri dan kanan, lalu mendekat dan membisik lirih. "Pak, jangan tanya begitu. Hati-hati kalau bicara." Seketika suasana berubah. Petani itu buru-buru memungut sayurannya, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Pak Tirto hanya bisa berdiri terpaku, matanya memandangi musola kecil yang berdiri senyap, terkesan lebih seperti gudang tak terurus daripada rumah ibadah. Desa ini melarang agama. Entah sejak kapan. Entah siapa yang memulainya. Tapi sekarang, semua warga mematuhinya tanpa banyak bicara. Nama Pak Wandi, sang kepala desa, makin sering terdengar dari bisik-bisik warga. Seorang pria bertubuh tinggi, berkumis tebal, dan selalu mengenakan baju putih bersih setiap kali terlihat keluar dari rumahnya yang besar. Ia jarang muncul di depan umum, tapi keputusannya berlaku seperti hukum mutlak. Bila Pak Wandi berkata, tidak, maka semua warga menjawab iya. Menurut kabar dari anak-anak sekolah, Pak Wandi jarang datang ke acara desa, tapi jika datang, semua orang langsung berdiri dan menunduk. Bahkan guru-guru pun ikut diam jika namanya disebut. "Pak Wandi yang nyuruh jangan pakai pelajaran agama di sekolah," ujar salah satu anak tanpa sadar saat Pak Tirto menanyai kenapa tidak ada ustadz atau guru ngaji. Tapi begitu guru yang mendengar menyadari, anak itu langsung disuruh diam. "Main lagi sana. Jangan banyak tanya." Semakin hari, semakin jelas bagi Pak Tirto, desa ini bukan hanya menghindari agama, tapi sengaja menghapusnya. Semua bentuk ibadah dilarang. Mengaji dilarang. Sholat, jikapun dilakukan, harus sembunyi-sembunyi. Bahkan menyebut kata Allah pun seperti membawa maut. Namun yang paling mencolok adalah satu hal. Tidak ada yang miskin di desa ini. Semua rumah kokoh, sawah-sawah subur. Hasil panen berlimpah. Pakaian warga rapi, anak-anak bersekolah, bahkan kendaraan di halaman rumah bukan sekadar sepeda, ada motor-motor baru, bahkan mobil pick-up. Kemakmuran yang terlalu sempurna. Ini bukan kemakmuran yang wajar, batin Pak Tirto suatu malam saat termenung di depan ruang tidurnya. Angin berhembus pelan. Ranting-ranting pohon jati berderak lembut. Tapi udara terasa dingin, terlalu dingin untuk ukuran desa dataran rendah. Ia mulai mencurigai, ada harga gelap yang dibayar untuk kemakmuran ini. Dan harganya, mungkin jiwa. Pak Tirto semakin yakin bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Bukan hanya karena nuraninya berontak, tapi juga karena ia punya alasan pribadi datang ke desa ini. Alasan yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari kepala sekolah. Alasan yang membuatnya terus memandangi langit malam, berharap mendapat jawaban. "Di mana anakku? Di mana kau, Fakih?" Malam itu, langit di atas desa Bumiharjo tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung berat tanpa hujan, dan angin berdesir lirih menyusup melalui celah jendela ruang kecil milik Pak Tirto di belakang sekolah. Di dalam ruangan yang sunyi itu, ia duduk bersila di atas sajadah usang, ditemani cahaya redup lampu minyak. Tangan tuanya memegang Al-Quran kecil yang mulai lusuh, dan bibirnya bergerak pelan, melantunkan ayat-ayat suci dalam suara yang hampir tak terdengar. Hatinya bergetar. Di desa di mana tak satupun suara adzan menggema,
Zikir seperti ini terasa seperti teriakan di ruang kosong. Namun belum separuh halaman, tiba-tiba. Pak Tirto. Suara itu membuat tubuhnya menegang. Pintu ruangannya terbuka cepat, dan tampak sosok Pak Barjo, kepala sekolah, berdiri di ambang pintu dengan wajah panik. Matanya menatap langsung pada kitab suci di pangkuan Pak Tirto, lalu ke bibirnya yang masih bergetar pelan. Beberapa detik hening. Tak ada yang bicara. Hanya suara malam dan angin di luar yang mengalun. Pak Tirto, apa yang Anda lakukan? Tanya Pak Barjo dengan nada setengah berbisik, setengah marah. Apa Bapak tidak tahu ini? Ini bisa membahayakan Anda sendiri. Pak Tirto menutup Al-Qur'annya perlahan. Saya tahu, Pak Barjo. Tapi saya lebih takut meninggalkan zikir daripada takut pada manusia. Pak Barjo melangkah masuk, menutup pintu, dan segera menurunkan suaranya. Kalau ada yang dengar, kalau ada yang tahu Bapak mengaji di sini, bisa celaka. Bisa dilaporkan ke balai desa. Dilaporkan untuk apa? Untuk diadili? Tanya Pak Tirto tenang. Bukan, jawab Pak Barjo sambil menunduk. Untuk dihilangkan. Hening kembali menguasai ruangan. Kini hanya nafas mereka berdua yang terdengar. Di wajah Pak Barjo tampak gelisah. Matanya seperti menyimpan ketakutan lama yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Perlahan, Pak Tirto menatap mata kepala sekolah itu. Bapak tahu, bukan siapa saya sebenarnya? Pak Barjo tidak langsung menjawab. Tapi raut wajahnya seolah membenarkan. Pak Tirto menarik napas dalam. Saya ke desa ini bukan sekadar ingin bekerja. Saya datang mencari seseorang. Anak saya. Namanya Fakih. Seorang ustadz muda yang datang ke sini 3 bulan lalu. Ia berdakwah dari kampung ke kampung, dan terakhir terdengar kabarnya, ia berada di sini. Tapi sejak sebulan lalu, tidak ada kabar sama sekali. Ponselnya mati. Semua jejaknya hilang. Pak Barjo memejamkan mata. Ia mengusap wajahnya, lalu duduk di tikar, berhadapan langsung dengan Pak Tirto. Suaranya bergetar saat berbicara lagi. Saya tahu siapa beliau. Ustadz muda, wajahnya tenang, suaranya lembut. Dia datang ke desa ini dengan semangat besar ingin menyebarkan cahaya. Apa yang terjadi padanya? Tanya Pak Tirto, kali ini dengan nada lebih dalam. Ada luka dan murka yang ditahan. Pak Barjo terdiam lama. Lalu, seperti bendungan yang jebol, ia mulai bercerita. Sekitar 2 bulan lalu, Ustadz Fakih datang ke desa Bumiharjo. Ia memperkenalkan diri kepada warga, mengunjungi rumah-rumah, dan mengajak mereka untuk kembali menghidupkan musola yang lama tak dipakai. Ia tidak marah saat ditolak. Ia tetap tersenyum, tetap menyapa warga setiap pagi, tetap mengisi malamnya dengan tilawah meskipun tak ada yang datang mengaji. Bahkan ketika anak-anak mulai mendekat karena penasaran, para orang tua mereka cepat-cepat melarang. Dia terlalu berani, kata Pak Barjo dengan suara pelan. Saya sudah memperingatkannya, tapi ia menolak pergi. Katanya, jika semua orang diam, lalu siapa yang akan bicara soal kebenaran? Ustadz Fakih mulai mendapat bisikan teror. Bekal makanannya sering hilang. Beberapa kali ia dilempari batu kecil dari kejauhan. Tapi ia tidak gentar. Hingga malam itu, malam menjelang panen raya. Warga dikumpulkan di lapangan. Semua diam, tak bicara, hanya menunduk. Di tengah lapangan, Ustadz Fakih digiring oleh beberapa pria bertubuh kekar. Wajah mereka ditutupi kain hitam. Di sana sudah menunggu Pak Wandi dan 3 dukun berpakaian serba gelap, dengan wajah tak bersahabat. Saya melihatnya dari kejauhan, saya tidak bisa mendekat. Tidak boleh. Siapapun yang menentang akan dianggap musuh desa, ujar Pak Barjo. Suaranya mulai parau. Ustadz Fakih diikat di depan sesajen. Di sekelilingnya, dupa dan simbol-simbol aneh. Dan ketika pukul 12 malam tiba, Pak Barjo tak sanggup melanjutkan. Ia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Pak Tirto menunduk, menggenggam sajadah erat-erat. Matanya memerah, tapi tak setetes pun air mata keluar. Saya dengar teriakannya, Pak. Hanya sebentar. Lalu sunyi. Sejak malam itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Mengapa tidak Bapak cegah? Tanya Pak Tirto lirih, namun penuh tekanan. Saya hanya kepala sekolah biasa, Pak.
Saya takut. Saya tak punya daya. Lalu kenapa Bapak sekarang cerita pada saya? Pak Barjo menatap dalam mata Pak Tirto. Karena saya juga, selama ini memendam rasa bersalah. Saya tidak bisa melawan. Tapi hati saya belum mati. Ketika saya melihat Bapak mengaji, saya tahu, mungkin ini waktunya sesuatu berubah. Hening. Hanya suara jangkrik dari luar dan gesekan daun pisang yang tertiup angin. Pak Tirto menunduk lama. Dalam hati, ada badai. Tapi wajahnya tetap dingin. Mereka tidak tahu, siapa yang mereka tumbalkan. Malam itu seharusnya menjadi malam syukur. Langit cerah menaungi hamparan sawah yang baru saja panen. Warga desa Bumiharjo berkumpul di balai desa, merayakan keberlimpahan yang selalu datang tepat waktu. Gelak tawa, musik gamelan, dan bau nasi gurih menguar di udara. Semua terlihat bahagia. Tapi di balik senyuman itu, ada bisik-bisik ketakutan yang tertahan, pandangan mata yang tidak pernah benar-benar jujur menatap ke depan. Pak Barjo menelan ludah saat menceritakan malam itu pada Pak Tirto. Tangannya gemetar. Ia duduk di bangku panjang ruang guru, menggenggam tasbih kayu yang dulu disembunyikannya jauh di dalam lemari. Napasnya berat. Air matanya tak kuasa tertahan saat mulai membuka luka lama. Itu malam paling kelam yang pernah saya saksikan, Pak Tirto. Suaranya serak, mengambang di udara yang dingin. Ustadz muda itu, anakmu, Fakih, datang ke desa ini dengan hati bersih. Penuh semangat menyebarkan cahaya agama, mengajarkan anak-anak mengaji, memperbaiki musola yang nyaris roboh, bahkan membenahi akhlak anak-anak muda yang sebelumnya gemar berjudi dan mabuk. Awalnya, semua tampak baik. Warga banyak yang diam-diam senang. Tapi mereka juga ketakutan. Sebab perubahan yang dibawa Ustadz Fakih membuat kepala desa, Pak Wandi, geram. Ucapan-ucapannya mulai terasa mengancam. Kalau dia terus nyebar cahaya, gelap kita bisa hilang, kata Pak Wandi suatu malam saat rapat tertutup dengan para dukun. 3 orang tua renta yang dipanggil, sesepuh, hadir dalam ruangan itu. Tapi bukan sesepuh biasa. Mereka adalah dukun pesugihan, penjaga perjanjian hitam yang telah berlangsung puluhan tahun. Malam itu, ketika desa menggelar syukuran panen, Ustadz Fakih tak hadir. Ia tak diundang. Ia justru ditangkap diam-diam oleh 4 orang bertopeng. Kakinya diseret, mulutnya dibekap, dan tubuhnya diikat menggunakan tali sabut kelapa yang telah dilumuri kemenyan. Pak Barjo menyaksikan semuanya. Ia bersembunyi di balik tumpukan jerami, melihat bagaimana Ustadz Fakih dibawa ke belakang bukit, tempat yang dikenal warga sebagai Gunung Botak, lokasi keramat yang ditabuhkan untuk dikunjungi. Di sanalah ritual itu dimulai. Langit perlahan mendung, meski sebelumnya cerah. Kilat menyambar walau tak ada suara petir. Suara gong kecil berdentang 9 kali, diikuti dengan lantunan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tak seluruhnya dipahami Pak Barjo. Pak Wandi memegang sebilah keris kecil, berhiaskan ukiran kepala ular. Ketiga dukun mengelilingi tubuh Ustadz Fakih yang sudah lemah, matanya lebam, mulutnya berlumur darah karena dipukuli agar diam. Dengan darah suci ini, kami segel kesetiaan. Rezeki takkan surut, panen takkan gagal, asal terang dikubur dalam gelap, ucap Pak Wandi lantang. Lalu keris itu ditancapkan ke dada Ustadz Fakih. Jeritannya tak terdengar warga desa, karena gong dan gamelan di balai desa dipukul keras-keras sepanjang malam. Itu bagian dari kesepakatan. Hiburan harus meriah saat darah mengalir. Supaya tak ada yang bertanya. Supaya tak ada yang mendengar kebenaran. Darah Ustadz muda itu mengalir ke tanah, diserap oleh tanah basah di kaki bukit. Sebuah kendi kuno ditanam bersama mayatnya. Isinya adalah rambut, darah, dan sejumput kain kafan. Sebuah sesajen tumbal suci. Sejak malam itu, musola sekolah dikunci dan dibiarkan hancur. Pelajaran agama dihapus dari kurikulum. Adzan tak boleh berkumandang, dan siapapun yang melanggar akan hilang, seperti Ustadz Fakih. Pak Barjo memegangi kepala. Suaranya nyaris berbisik. Aku pengecut, Pak Tirto. Waktu itu aku bisa cegah, tapi aku diam. Aku takut. Mereka mengancam anakku juga. Pak Tirto, yang dari tadi hanya menatap kosong ke lantai, perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya datar, tapi sorot matanya dingin, seperti mata besi yang telah terasah. Jadi mereka tumbalkan anakku demi panen? Tanyanya lirih. Pak Barjo mengangguk.
Pak Tirto mengepalkan tangan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di Bumi Harjo, Pak Tirto menatap langit dan bersumpah dalam hati. Darah yang tertumpah akan diganti dengan darah. Cahaya yang dipadamkan akan menyala kembali, meski harus membakar semua kegelapan di desa ini. Langit desa Bumi Harjo mulai kelabu sejak pagi. Awan menggantung rendah, menahan cahaya matahari agar tak menembus dedaunan yang rimbun. Angin berembus perlahan tapi terasa dingin, seolah membawa bisikan kematian. Pak Tirto berdiri di belakang sekolah, di dekat pohon asem tua yang daunnya berjatuhan seperti air mata bumi. Hatinya bergemuruh, pertanda malam ini bukan malam biasa. Pak Barjo memanggilnya diam-diam ke ruang guru yang sepi, menutup pintu rapat-rapat. Wajahnya tegang, matanya sembab. Ia tak sanggup menatap Pak Tirto langsung. Pak Tirto, suaranya pelan seperti gumaman, malam ini, akan ada penumbalan lagi. Pak Tirto tidak terkejut. Ia sudah menduga. Sejak malam pembicaraan mereka yang emosional itu, ia mulai mencatat setiap gerak-gerik aneh warga. Dan pagi tadi, ia mendengar kabar samar bahwa seseorang tertangkap sedang sujud di tengah malam. Siapa orangnya? Tanya Pak Tirto datar. Pak Barjo menghela napas panjang. Namanya Samin, buruh tani yang tinggal di pinggir kebun tebu. Ia ketahuan tengah malam sedang sholat tahajud. Laporannya langsung ke Pak Wandi. Tadi pagi, rumahnya sudah dikurung warga. Tak boleh ada yang datang menjenguk. Pak Tirto mengepalkan tangan. Hatinya membara. Kalau begitu, waktunya sudah dekat, katanya perlahan. Pak Barjo menatapnya heran. Maksudnya? Pak Tirto mengeluarkan sesuatu dari balik jaket lusuhnya. Sebuah peci hitam kusam, diikuti dengan sebilah keris kecil bersarung kain putih. Ia memandang Pak Barjo dalam-dalam. Aku tidak datang ke sini untuk jadi petugas kebersihan. Aku datang untuk menjemput anakku dan membalas dendam kepada mereka yang membungkam cahaya Tuhan di desa ini. Pak Barjo mundur setapak. Napasnya tercekat. Jadi benar? Anda akan membalas kematian Ustadz Fakih? Pak Tirto mengangguk. Anakku tidak mati. Ruhnya memang sudah pergi, tapi darahnya belum kering di tanah ini. Selama desa ini tetap menyembah selain Allah, aku akan tinggal. Aku akan mengembalikan azan ke langit desa ini. Hening menyelimuti ruangan itu. Di luar, suara angin mendesir seperti lolongan gaib. Malam pun menjelang. Desa Bumi Harjo berubah. Seperti terselimuti aura yang tak kasat mata, setiap rumah menutup jendela rapat-rapat. Lampu-lampu dipadamkan. Jalanan sunyi, hanya terdengar langkah kaki warga yang berjalan menuju balai desa, membawa sesajen, dupa, dan kain kafan. Ritual akan segera dimulai. Pak Wandi berdiri di tengah balai desa yang disulap menjadi altar. Wajahnya tampak lebih tua, tapi matanya masih menyala seperti bara. Di sampingnya, 3 orang dukun berpakaian serba hitam sudah bersiap. Mereka membawa kendi tanah liat, seekor ayam hitam, dan belati upacara yang berkilat di bawah cahaya obor. Samin, lelaki yang akan dijadikan tumbal, dibawa dalam keadaan terikat dan mulut dilakban. Matanya merah dan bengkak, namun tak ada satupun warga yang menatapnya. Semuanya hanya diam, tunduk, takut. Di kejauhan, dari balik gelapnya semak, Pak Tirto mengamati. Ia mengenakan pakaian putih, dengan kain sorban melilit di leher. Ia membawa tas kecil berisi Al-Quran, air zam-zam, dan garam, bekal dari tanah suci yang dulu pernah disinggahinya. Fakih, malam ini ayah akan mulai, bisiknya pada angin. Pak Tirto mulai melangkah perlahan, menyusup dalam gelap. Ia tahu, malam ini belum waktunya menyerang. Tapi ia akan menyaksikan. Ia akan menyimpan semua dosa mereka dalam hatinya, sebelum datang hari pembalasan. Malam tumbal itu menjadi lebih sunyi dari biasanya. Ayam tak berkokok. Anjing pun tak menggonggong. Seolah seluruh makhluk tahu malam ini adalah milik iblis. Dan dari balik kegelapan, seseorang sedang menyiapkan cahaya kecil untuk menerobosnya. Angin berhenti. Malam seperti membeku. Di tengah balai desa, ritual pesugihan hampir mencapai puncaknya. Dupa sudah dibakar. Darah ayam hitam diteteskan ke tanah, dan belati telah diarahkan ke dada Samin yang menggeliat pasrah dalam ikatan. Pak Wandi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. 3 dukun berdiri mengelilingi lingkaran sesajen, berkomat kamit dengan suara parau, memanggil Jin Hodam yang menjadi pelindung pesugihan desa ini.
Warga berdiri mematung dalam ketakutan, tak sanggup melawan, tak sanggup berpaling. Mereka sudah terlalu lama dibungkam oleh rasa takut. Namun malam itu, langit bersuara. Allahu Akbar. Sebuah teriakan menggema keras memecah keheningan seperti petir menyambar. Semua kepala serentak menoleh. Dari sisi selatan balai desa, seorang pria tua berjubah putih berjalan perlahan, namun setiap langkahnya mengguncang tanah. Di tangannya tergenggam tasbih besar berwarna hitam yang memancarkan kilau aneh. Sorban putih melilit di leher, dan di dadanya tergantung ayat-ayat kursi yang tertulis di kulit rusa. Pak Barjo yang berdiri di tepi acara terisak haru. Dia datang, bisiknya pelan, Kiai Hashim. Warga bergeming. Mata mereka membelalak. Pak Wandi melotot, rahangnya mengeras. Hentikan dia, bentaknya. 3 dukun serempak melompat dari lingkaran ritual, mulut mereka mengerang membaca mantra pemanggil jin. Asap dari dupa menebal dan mulai membentuk sosok gaib yang tak bisa dilihat warga awam. Makhluk tinggi besar, hitam, bertanduk dan bermata merah. Namun Kiai Hashim hanya tersenyum. Dari mulutnya mengalun zikir yang menggetarkan jiwa. Angin berputar di sekelilingnya, obor berkedip, dan api sesajen mendadak padam. Salah satu dukun berteriak, tubuhnya terangkat ke udara lalu membentur tiang balai desa. Seketika ia terkapar, darah mengucur dari telinga dan mulutnya. 2 dukun lainnya maju menyerang, tangan mereka membawa jimat dan asap hitam. Salah satunya melemparkan segenggam tanah kuburan ke arah Kiai Hashim, tapi di udara tanah itu terbakar sendiri, lalu berubah menjadi abu. Kiai Hashim mengangkat tasbihnya ke udara. Gema zikirnya seperti guntur. Dukun kedua terhuyung, wajahnya melepuh, lalu jatuh tersungkur dengan tubuh menggigil. Jin yang membentengi dirinya melolong sebelum terbakar api tak kasat mata. Sisa 1 dukun, yang paling tua dan paling sakti. Ia mencoba membaca mantra penutup untuk mengunci kekuatan Kiai Hashim. Namun suara si dukun tercekat. Dari dalam tubuhnya, keluar asap hitam yang menggeliat seperti ular, lalu terbelah dan menghilang dengan jeritan menyayat. Warga yang menyaksikan kejadian itu tak mampu berkata-kata. Tubuh mereka gemetar. Air mata mulai mengalir, bukan karena takut, tapi karena sadar, ada cahaya yang telah datang setelah sekian lama mereka hidup dalam kegelapan. Kiai Hashim melangkah mendekat ke Pak Wandi. Suaranya rendah tapi menggelegar. Kamu telah menumbalkan banyak nyawa. Menutup jalan langit. Tapi malam ini, tirai itu aku robek dengan izin Allah. Pak Wandi mundur, wajahnya pucat. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya tak bisa digerakkan. Seperti ditahan oleh tangan-tangan tak terlihat dari alam lain. Kiai Hashim mendekat ke Samin yang masih terikat. Dengan 1 ayat pendek, bebaskan budak, tali di tubuh Samin terlepas seketika, padahal tak satu pun disentuh. Samin terisak sambil sujud di kaki Kiai Hashim. Allah masih melihat kami. Angin malam di desa Bumi Harjo malam itu terasa seperti bernafas. Tidak seperti biasanya. Udara membawa hawa panas dan dingin secara bersamaan, seperti 2 kekuatan besar yang bersiap untuk bentrok. Di balai desa yang sejak sore dipenuhi warga untuk mengikuti ritual, kini berubah menjadi arena diam yang mencekam. Pak Tirto, yang telah menyatakan jati dirinya sebagai Kiai Hashim, berdiri tenang di tengah lapangan tanah yang mulai bergetar. Di hadapannya, 3 dukun pesugihan telah menggambar lingkaran merah darah, siap melanjutkan ritual setelah terganggu oleh kedatangan sang Kiai. Tapi kini hanya tersisa 2. Dukun tua pertama, Ki Parta, telah mati seketika sebelumnya, tubuhnya menghitam setelah terkena zikir dari mulut Kiai Hashim. 2 dukun lainnya, Ki Suro dan Mbah Genjo, gemetar namun tak gentar. Mereka menyalakan dupa dengan darah anjing hitam dan mulai membaca mantra dalam bahasa kuno yang menggema seperti suara dari dasar bumi. Bangkitlah, wahyu alas lelana. Penjaga tanah dan penjarah ruh. Tanah balai desa berguncang hebat. Dari tengah lingkaran ritual, sebuah makhluk raksasa muncul. Jin itu tak seperti jin biasa, matanya merah membara, tinggi melebihi pohon kelapa, kulitnya seperti akar kayu tua, dan suaranya seperti raungan ribuan binatang sekaligus. Warga berlarian. Jerit tangis anak-anak bercampur teriakan ibu-ibu yang memanggil nama suami mereka. Tapi beberapa warga justru tetap di tempat, seperti dikerangkeng rasa takut dan ikatan gaib. Mereka bukan lagi manusia merdeka, melainkan budak dari kekuatan yang tak mereka pahami. Jin itu melangkah maju, setiap jejaknya membakar tanah.
Ia mengangkat lengannya, hendak menghantam Kiai Hashim. Ia berzikir dan cahaya putih meledak dari tubuhnya. Serangan jin itu tak pernah sampai. Tangan besarnya terbakar, lalu melengkung seperti meleleh. Jin itu meraung, dan dua dukun kembali membaca mantra. Kali ini, dari mulut mereka keluar ular hitam yang menjalar ke tanah, mencoba melilit kaki sang kiai. Tapi Kiai Hashim hanya menatap mereka. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, ular-ular itu terbakar menjadi abu. Angin besar menyapu balai desa, meniup seluruh dupa pesugihan dan memadamkan obor. Gelap. Tapi dalam gelap, terdengar suara zikir yang bergema seperti ribuan suara. Bukan hanya dari Kiai Hashim, tapi dari langit, dari tanah, dan mungkin dari ruh para korban yang dulu ditumbalkan. Kiai Hashim menengadah. Aku bukan siapa-siapa, kecuali orang tua yang membawa amanat dari Tuhan. Tapi kalian, ia menatap dua dukun itu, telah memperbudak manusia demi perut kalian sendiri. Ia mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Cahaya putih meluncur dari langit. Jin raksasa meraung terakhir kali sebelum tubuhnya meledak menjadi ribuan keping api kecil, lalu hilang. Dua dukun tersisa, Kisuro dan Mbah Genjo, menjerit. Tubuh mereka tak bisa bergerak, wajah mereka meleleh seperti lilin. Ampun, kami hanya perantara, bukan kami yang memulai. Tapi Kiai Hashim tak bicara lagi. Ia hanya berjalan perlahan ke arah mereka, setiap langkahnya menebarkan cahaya. Dan ketika ia berada 1 meter dari mereka, angin besar mendera, dan dua dukun itu terhisap ke dalam tanah. Tak ada darah. Tak ada bekas. Hanya debu dan bau belerang yang tertinggal. Warga mulai berani mengintip dari balik rumah dan pohon. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana penguasa spiritual desa selama puluhan tahun itu lenyap dalam 1 malam. Dan di antara mereka yang menyaksikan, ada Pak Wandi, kepala desa yang selama ini menjadi puncak kekuasaan duniawi. Ia berdiri gemetar, matanya tak percaya. Tidak, tidak mungkin, aku pelindung desa ini. Aku yang memelihara kemakmuran. Ia berbalik, mencoba lari ke arah gudang tua di belakang balai desa. Tapi sebelum sempat mencapai pintu, tubuhnya tiba-tiba terpental. Seolah dihantam sesuatu tak terlihat. Ia menghantam dinding, tulangnya patah. Ia menjerit, tapi dari mulutnya hanya keluar darah dan ulat hidup. Matanya membelalak, lalu menghitam, seperti terbakar dari dalam. Tubuh Pak Wandi akhirnya ambruk. Mati dalam kesunyian. Tak ada warga yang mendekat. Tak ada yang menangis. Langit desa Bumiharjo tampak berbeda pagi itu. Kabut yang biasanya tebal menggantung seperti selubung duka, kini menguap perlahan, digantikan sinar matahari yang hangat dan terasa lebih terang dari biasanya. Angin berhembus lembut, seolah alam pun sedang menarik napas lega. Pak Tirto, yang telah membuka jati dirinya sebagai Kiai Hashim, berdiri di halaman musola tua yang selama bertahun-tahun tak tersentuh. Tangannya menyentuh kusen kayu musola yang lapuk, matanya menatap ke dalam bangunan kecil yang dulu pernah menjadi tempat sujud dan doa para leluhur. Di belakangnya, warga mulai berdatangan. Wajah-wajah penuh dosa dan penyesalan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya berdiri, terdiam, membawa sapu, ember, kain pel, dan beberapa botol pembersih seadanya. Pak Barjo maju perlahan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kami ingin membersihkan musola ini, Kiai. Kalau masih diizinkan Allah, kami ingin kembali ke cahaya." Kiai Hashim menoleh, mengangguk pelan. Tak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kelembutan dan kesedihan yang menahun. Ia tahu, dosa para warga berat, tapi pintu taubat masih terbuka. Bersihkanlah, bukan hanya tempat ini, tapi juga hati kalian. Niatkan untuk kembali menjadi hamba, bukan pengikut setan. Tanpa banyak bicara, warga mulai bekerja. Musola dibersihkan, debu-debu disapu, sarang laba-laba dibuang, sajadah yang kusam diganti, mukena dan sarung baru dibawa dari rumah masing-masing. Sementara itu, di sisi lain desa, rumah Pak Wandi dan dua dukun yang tersisa dibakar oleh warga. Bukan sebagai bentuk dendam, tapi penanda bahwa mereka ingin mengakhiri semuanya. Bangunan itu bukan sekadar rumah, tapi lambang kekuasaan gelap yang selama ini mencengkera mereka. Sesajen-sesajen yang berserakan di altar kecil dan sudut-sudut pekarangan desa dihancurkan. Semua benda-benda pesugihan, boneka, gentong darah, kendi berisi rambut,
dan patung-patung aneh dibakar hingga abu. Saat senja mulai turun, Kiai Hashim naik ke mimbar kecil musola. Warga berkumpul, lelaki, perempuan, anak-anak. Tak satu pun ingin melewatkan momen yang akan terjadi. Lalu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara adzan melantun dari pengeras suara musola. Suara yang sudah puluhan tahun tak pernah terdengar di Bumi Harjo. Suara itu menggema menyusuri sawah, bukit, hingga ke kuburan desa yang sunyi. Suara itu menusuk kalbu, membangunkan hati-hati yang tertidur dalam gelap. Banyak warga menangis. Beberapa tersungkur, menutup wajah mereka. Di antaranya, Pak Barjo, yang bersujud lama dan terisak tanpa suara. Akhirnya, Bumi Harjo bisa sujud lagi. Bisiknya. Kiai Hashim berdiri di depan mereka semua, wajahnya menatap langit yang mulai gelap. Tapi malam kali ini berbeda. Malam ini, Bumi Harjo tidak lagi milik kegelapan. Malam ini, cahaya pertama telah lahir kembali. Fajar menyingsing di ufuk timur ketika Kiai Hashim melangkahkan kaki menuju pemakaman tua di lereng bukit. Angin pagi meniup lembut sorbannya, dan kabut tipis menyelimuti jalan tanah yang basah oleh embun. Di belakangnya, tampak beberapa warga mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak dengan hormat. Mereka tahu kemana sang kiai akan pergi. Di hadapannya, sebuah nisan sederhana berdiri sunyi, dikelilingi rerumputan liar dan batu nisan tua lainnya. Batu itu telah dibersihkan beberapa hari lalu oleh Pak Barjo sendiri, nisan Ustadz Fakih, anak tunggal Kiai Hashim, yang dulu mati dibantai para dukun demi mempertahankan musola dan menolak pesugihan. Kiai Hashim berlutut perlahan, tangannya menyentuh tanah di depan pusara itu. Lama ia diam. Hanya suara burung-burung pagi dan gemerisik angin yang terdengar. Air matanya jatuh, membasahi jenggotnya yang memutih. Fakih, ayah sudah menunaikan janjinya. Desa ini telah kembali pada Allah. Mereka yang membunuhmu telah dihukum. Dan cahaya kini menyinari lagi tanah ini. Ia menengadah ke langit, lalu membaca doa dengan suara pelan namun khusyuk. Mulutnya gemetar, suaranya sesekali tertahan oleh tangis yang dipendam puluhan tahun. Doa itu seperti percakapan batin antara seorang ayah yang tak sempat mengucap selamat tinggal, dan seorang anak yang syahid demi mempertahankan iman. Selesai berdoa, Kiai Hashim bangkit perlahan. Ia menatap nisan itu sekali lagi, lalu membalikkan badan. Di kejauhan, desa Bumi Harjo tampak berbeda. Atap-atap rumah dihiasi tulisan Allah dan Muhammad. Bendera putih bertuliskan kaligrafi berkibar di depan musola. Suara anak-anak mengaji menggema dari surau kecil di sudut kampung. Tak ada lagi asap dupa, tak ada sesajen, tak ada wajah murung atau pandangan kosong. Hanya wajah-wajah yang belajar tersenyum dalam cahaya yang baru. Pak Barjo, yang kini resmi menjadi kepala desa, berdiri di halaman balai desa bersama para pemuda. Ia memimpin kegiatan bersih desa setiap Jumat dan mengundang ustadz dari luar untuk memberi ceramah. Ia sadar, kekuasaan bukan lagi soal jabatan, tapi amanah dari Tuhan. Sebelum pergi meninggalkan desa, Kiai Hashim sempat berpesan. Jangan biarkan gelap masuk kembali, meski hanya lewat celah kecil. Karena setan selalu menunggu, dan pesugihan selalu mengintai manusia yang tamak. Jadikan desa ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat sujud. Lalu ia berjalan kembali menuju pesantren di kaki gunung, tempat ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah dan tafakur. Langkahnya perlahan, tapi hatinya damai. Karena ia tahu, perjuangan anaknya tidak sia-sia. Dan desa Bumi Harjo telah kembali menjadi milik cahaya.